Halo guys, balik lagi dengan gue Kenny di sini. Di video kali ini gue akan sharing info. Nah, nggak tahu ya namanya sharing apa. Sharing berbagi aja lah ya. Pokoknya sharing. Jadi gue akan sharing. Judulnya adalah hal apa aja yang perlu kita cek ketika kita beli laptop atau notebook baru atau bekas. Terutama untuk yang bekas ya. Tapi bisa juga ini dilakukan untuk laptop atau notebook baru. Itu apa aja yang perlu dicek gitu kan. Nah, setelah gua simpulkan ada 10 part yang perlu kita cek gitu guys. Oke, langsung aja yang pertama banget pastinya kita akan perlu ngecek secara fisik guys. Gitu. Kita mesti lihat secara fisik dari sisi luarnya, bagian atasnya, bagian bawahnya gitu. Apakah ada lecet, apakah ada dent gitu. Terus juga kalian perlu cek, kalian buka laptopnya gitu kan, di bagian sisi-sisi LCD atau layarnya itu apakah ada yang baret-baret, framenya atau bagian keyboardnya apakah ada yang baret atau ada yang dent gitu, atau ada yang penyok gitu. Bagi yang mungkin beli baru terus beli on the spot, kalian bisa ngecek langsung, dan kalau misalkan menemukan hal-hal seperti itu kalian bisa langsung bilang, dan biasanya ditukar laptopnya dengan yang baru. Itu kalau kalian beli baru on the spot lah ya. Tapi kalau kalian misalkan beli bekas, ketemu sama orang gitu atau beli online, nah kalian sebaiknya ya kalau ketemu COD gitu, beli bekas sama orang ya kalian ceknya langsung depan orangnya gitu, nggak apa-apa menurut gua. Kalau misalkan menemukan itu kalian bisa bilang gitu, kondisinya seperti ini, kalau misalkan dia nggak ngasih tahu sebelumnya. Ataupun kalau kalian beli online, kalau memang nggak sesuai dengan deskripsi yang ada dia jual ketika di marketplace, kalian bisa retur barang tersebut gitu. Tapi jangan lupa ketika ngecek fisik ini bagi yang beli online, nah harusnya di record juga pada saat kalian melakukan pengecekan fisik gitu, supaya ada buktinya gitu guys. Yang pertama tadi adalah cek fisik. Yang kedua itu adalah cek portnya, yaitu port apa ya, port USB, port yang bagian HDMI-nya, display port atau DVD-nya gitu. Nah, untuk port-port ini kalian ceknya gampang. Misalkan yang kayak USB tadi, kalian tinggal colok aja dengan flash disk gitu. Semua USB yang ada di laptop itu kalian tes satu-satu apakah terbaca flash disknya gitu. Kalau memang nggak ada kendala, harusnya semua colokan di bagian USB tersebut akan terbaca flash disk kalian gitu ya. Terus misalkan juga kalau ada port HDMI-nya, port VGA-nya, sebaiknya kalian juga bisa tes, kalian sambungkan ke monitor gitu. Kalau misalkan port HDMI gitu, sambungin ke monitor apakah terbaca. Karena terkadang ini terutama yang bekas, biasa port bagian itu, apalagi kalau misalkan udah lama jenis laptop yang kalian beli, karena bekas ini itu udah longgar atau ya ada korosi gitu ya, karatan gitu, jadi kadang nggak kebaca gitu port di bagian HDMI ini, port VGA nya semacam itulah gitu. Jadi kalian mesti cek juga apakah masih berfungsi apa enggak. Kemudian untuk ada DVD roomnya kalian cek dengan misalkan kalian pastiin juga bawa bawa DVD yang udah ada isinya gitu, DVD film apa gitu kan, atau DVD software atau apapun itu, data kalian masukin ke DVD room. Nah, apakah terbaca DVD kalian gitu. Dan tapi pastiin ya DVD-nya nggak baret gitu, memang terbaca di tempat kalian sebelumnya. Soalnya kadang kan juga kalau DVD-nya baret, mau DVD roomnya bagus tetap nggak kebaca gitu. Kemudian yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini itu kita ngetes keyboard ya kan. Nah, ini ada toolsnya. Nah, toolsnya itu apa, ada di online, kalian tinggal ketik aja keyboard test gitu ya. Nah, klik yang key test ini, keyboard test online. Nah, ini cara penggunaannya gampang banget. Itu kalian tinggal pencet seperti ini tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 lah, seperti itu. Kalau misalkan tampilan yang di sininya muncul warna biru seperti ini ketika kalian pencet, berarti menandakan keyboardnya nggak masalah gitu, kebaca gitu kan. Dan ini kalian lakukan untuk semua tombol yang ada di keyboard ini gitu. Sebaiknya kalian cekin semuanya buat mastiin apakah benar-benar keyboard ini semuanya tombolnya berfungsi dengan baik dan benar gitu. Oke, kemudian yang keempat adalah cek suara atau sound. Nah, ini gampang banget ya. Untuk ngecek suara sebetulnya yang ada di sini aja, kalian tinggal klik ya kan, muncul ada volume seperti ini kalau di Windows 10 ya kan. Mungkin Windows 7 atau Windows 8 kurang lebih kayak gini juga tampilannya. Nah, ini kalian tinggal pencet ini tuh, kalian geser-geser, nah sudah keluar suaranya gitu. Kalau misalkan nggak keluar suaranya, berarti antara hardwarenya memang yang bermasalah atau drivernya yang belum ada untuk si
speaker ini gitu. Untuk download drivernya kalian mesti cocokin dengan tipe laptop yang kalian pakai gitu. Kalian tinggal googling aja download driver untuk laptop tipe merek atau merek dan tipe laptop yang kalian pakai gitu. Oke. Kalian download drivernya kemudian tes kembali. Oke, yang kelima adalah pengecekan untuk kamera. Nah, kebetulan di PC gue ini gue menggunakan PC desktop. Gue nggak ada webcam atau kamera apapun yang ada attach di komputer gue ini, tapi gue ngasih tahu caranya gimana. Caranya gampang banget, yaitu tinggal ketik aja di kolom search ini kamera. Nah, enter. Nah, oke. Seharusnya di sini akan muncul gambar kamera kalian gitu. Tapi karena gua nggak punya kameranya, maksudnya gitu, jadi di sini nggak akan muncul gambar apa-apa gitu guys. Semudah itu untuk ngecek kamera. Tapi kalau misalkan pas dicek di sini nggak muncul, padahal kalian punya webcamnya atau sejenisnya gitu, kalian pastiin dulu drivernya sudah terinstall gitu. Kalau belum diinstal, cari di Google, sama seperti halnya kayak sound tadi, suara tadi, cari drivernya, sesuaikan dengan merek dan tipe laptop kalian, habis di download, diinstal, kemudian cek lagi gitu. Oke, itu untuk yang kelima. Yang keenam adalah ngecek untuk wifi. Nah, kebetulan juga guys, gua menggunakan LAN, tidak menggunakan wifi, tapi pada dasarnya sama guys, yaitu di sisi kanan ini kalian harusnya bisa menemukan koneksi ya, maksudnya tipe koneksi yang kalian pakai. Kalau karena gue pakai LAN, tampilannya akan seperti ini, tapi kalau kalian punya wifi, dia semacam kayak bentuk sinyal gitulah ya, gitu kan, mungkin kalian udah tahu. Nah, itu kalian klik aja. Nah, kalau misalkan di situ ada list wifi yang terbaca yang ada di tempat kalian, berarti wifi kalian bekerja dengan baik. Tapi pastiin juga wifi-nya dalam keadaan on. Soalnya di Windows 10 ini, seingat gua, bisa dimati nyalain gitu wifi-nya, tinggal kalian pencet aja gitu. Kalau warnanya biru dia nyala, kalau warnanya gelap kayak gini dia warnanya apa, artinya mati. Jadi pastiin dulu nyalain wifi-nya. Kalau misalkan bermasalah, ya balik lagi, pastiin drivernya sudah benar gitu, kalian download sesuai dengan merek dan tipe laptop kalian. Kemudian yang ke-7 yaitu pengecekan VGA. Oke, kalau VGA ini gue ngeceknya, gue saranin ini yang pakai yang gampang aja, yaitu menggunakan GPU-Z. Nah, ini dia GPU-Z. Oke, caranya gampang banget. Untuk ngecek ini kalian bisa baca fiturnya, ya speknya lah ya bahasanya gitu, speknya di sini. Dan kemudian untuk ngetes secara singkat, menurut gua nggak usah pakai segala macam, atau GPU stress test menurut gua terlalu berat, kasihan VGA-nya, karena bisa, kalau gue pribadi kurang rekomend karena itu bener-bener membuat VGA stress menggunakan GPU stress test itu. Nah, kalau mau ngetes VGA 3D juga kalian gampang aja, tinggal bisa express render test ini aja, kalian klik kemudian start render. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kalau kalian bekerja dengan normal dan kalian lihat nih, karena gua ada gadget Windows-nya, jadi kelihatan GPU load-nya udah naik, tadinya 0% jadi 97%. Berarti VGA ini benar-benar bekerja dengan baik gitu. Terus nggak ada muncul artefak gitu atau ada nge-lag semacamnya gitu. Berarti VGA kalian baik-baik saja. Ini bagi yang mempunyai discrete VGA ya, atau VGA terpisah. Tapi kalau misalkan hanya integrated VGA, gue belum pernah tes, tapi mungkin bisa cara tes yang sama seperti ini gitu. Kemudian yang ke-8 adalah ngecek monitor, ya kan, ngecek depth pixel yang ada di monitor. Gimana caranya? Itu caranya ketik di Google ini adalah check depth pixel. Nah, ini dia, depth pixel check ini, klik aja. Oke, pencet start test ini. Nah, untuk ngeceknya ini kalian memang secara manual ya, maksudnya dengan mata kalian sendiri dia ngecek ya. Dan gimana cara ngeceknya adalah di layar warna, misalkan di sini ada beberapa warna ya. Diklik kiri kalau mau ganti-ganti warna. Nah, misalkan dari putih, kita ulangi dari putih. Nah, caranya adalah kalian lihat di seluruh permukaan ini, kalau misalkan ada warna selain putih, biasanya kalau depth pixel itu warna hitam ya kan, mati gitu. Itu menandakan monitor kalian ada depth pixelnya, misalkan satu titik gitu. Nah, itu
nggak warna putih gitu. Pas di saat warna putih itu menandakan itu dead pixel gitu, dia tidak bisa menampilkan warna putih. Nah, atau cek juga dengan warna yang lainnya. Itu cara ganti warnanya tinggal klik kiri aja. Nah, ini dengan warna hitam, kalau misalkan ada tampilan satu titik gitu selain warna hitam yang muncul, berarti monitor kalian ada dead pixelnya. Dan di sini ada warnanya putih, hitam, merah, hijau, dan biru gitu. Kalian cek satu-satu. Memang ini butuh ketelitian ya dan kesabaran menurut gua ngecekin satu-satu, tapi ini ya cukup simple untuk ngetes ngetes monitor kalian apakah ada dead pixelnya atau enggak gitu. Jadi ini dia di dead pixel check ini. Nanti untuk linknya termasuk yang tadi keyboard test gua akan kasih di deskripsi gitu. Oke, kemudian yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu ada memori atau RAM, ngetes RAM gitu. Caranya gimana untuk ngecek RAM ini? Menurut gue ini cukup krusial dan kalian harus cek gitu ya. Namanya memori. Nah, ini dia. Windows Memory Diagnostic. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kalau kalian klik yang ini restart now and check the problems, ini dia langsung restart komputernya, kemudian masuk ke mode pengecekan RAM kalian. Tapi kalau kalian pilih kedua, ini nanti dia akan ngeset pada saat kalian restart atau menyalakan komputer kembali di awal sebelum masuk Windows, dia akan ngecek RAM kalian. Menurut gua pilih yang pertama ini, tapi pastiin semuanya kalian close, program-program kalian close gitu, kalian matikan. Nah, tinggal klik ini aja dan kemudian tunggu gitu. Nanti gua kasih juga ini link contohnya mungkin di YouTube lain bagaimana prosesnya, itu kalian cukup tinggal aja kok gitu sampai selesai prosesnya gitu. Nah, dan ini butuh waktu ya, maksud gua kira-kira untuk 8 GB aja butuh waktu 30 menit mungkin atau sampai 1 jam untuk RAM 8 GB gitu. Di sini gue pernah ngetes 16 GB itu bisa sampai sejam lebih gitu. Apalagi yang mungkin punya 32 GB RAM-nya gitu atau 64 GB gitu, itu bisa lebih lama lagi. Tapi ini menurut gue adalah tes yang perlu gitu ya untuk dilakukan buat mastiin RAM-nya baik-baik aja. Kadang RAM ini benda atau hardware yang rentan rusak lah bahasanya gitu. Dan yang ke-10 ngecek hard disk. Ngecek hard disk itu gampang banget. Itu kalau gua menyarankan menggunakan namanya hard disk Sentinel. Nah, ini dia. Tara. Nah, karena gue di sini ada 3 hard disk dan 1 SSD, dan cara bacanya gimana? Itu cukup melihat yang ini nih, performance sama health itu aja. Kalian bisa cek di sini 100% dua-duanya apa enggak. Kalau misalkan enggak 100% dua-duanya, biasanya di sininya ada kayak informasinya gitu, apakah ada bad sektornya atau apa gitu. Software ini akan ngasih tahu gitu. Dan kalau misalkan ada bad sektornya, menurut gua sebaiknya hard disknya cepet-cepet diganti, backup datanya gitu. Soalnya namanya back sector itu tidak ada yang pernah bisa diperbaiki. Menurut pengalaman gue punya komputer lebih dari 15 tahun. Gue dulu pernah coba-coba ada software yang bilang bisa memperbaiki back sector, tapi nggak pernah ada yang berhasil. Gue udah coba beberapa software, nggak pernah ada yang berhasil karena itu memang surface ya, permukaan dari hard disk itu yang memang sudah yang kena gitu. Dan itu pasti semakin dipakai hard disknya semakin bertambah banyak bad sektornya kalau emang udah ada bad sektornya gitu guys. Dan ini untuk dapetin downloadnya hard disk Sentinel ini di mana, nanti gua akan kasih linknya di deskripsi, kalian bisa tinggal langsung download aja guys. Oke, gitu, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang mau beli laptop baru atau second mungkin gitu kan ya, semoga bermanfaat. Dan kalau mau misalkan ada yang mau diskusi, bisa langsung aja komen di kolom komentar ya kan, atau mungkin ada yang mau ngasih ide mau bikin untuk video selanjutnya gue bikin video apa, mungkin bisa langsung aja komentar di kolom video ini gitu. Oke, yang suka jangan lupa like-nya, yang gak suka silahkan dislike, dan jangan lupa subscribe-nya guys. Tunggu video berikutnya. Dadah.